Saya kaget, tapi saya disuruh cepat tulis di kertas. Total semua yang saya tulis, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Ambudi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Jangan lupa bersyukur, walaupun kondisinya lagi kurang enak, persoalannya banyak yang tidak baik, tetap wajib bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya. Ditambah nikmat yang begitu banyak dari segala arah penjuru ya. Kalau mau jangan ngeluh, silakan bersyukur ya. Bersyukur setiap waktu. Saya doakan saudaraku semua semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang cintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like, jempol ke atasnya, sama tekan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami ya. Follow Instagram sama TikTok juga ya. Sambil nonton video ini, yuk yang soleh, yang soleha, sambil nonton video ini tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Biar apa? Biar nanti kalau jutaan orang mengaminkan, jutaan orang yang nonton video ini mengaminkan doa kita semua, lalu Allah ijabah. Mau atau mau banget? Kalau mau banget silakan sambil nonton video ini tulis doa aja di kolom komentar. Pengen umroh, pengen haji, pengen rumah, pengen lunas hutang, pengen motor, apapun juga tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan Allah ijabah ya. Yang mau ikut grup gratis silakan di deskripsi linknya. Silakan begitu masuk grup gratis silakan nanti dibaca peraturan di deskripsi, dibaca peraturannya seperti apa. Kalau mau ikut kelas online monggo, nanti hubungi admin saya. Saudaraku semuanya, di kesempatan video kali ini saya mau membacakan testimoni dari salah satu saudara kita yang mendapatkan banyak keajaiban ya. Banyak banget keajaiban yang gak masuk akal tapi masuk dalam kehidupannya, yang buat bahagia, bukan orangnya aja tapi semuanya bahagia. Mudah-mudahan testimoni yang seperti itu kita bisa jadikan motivasi kita untuk apa? Untuk lebih taat lagi kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, biar Allah tolong hidup kita lebih baik lagi ya. Saya langsung bacain. Assalamualaikum Om Budi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sucipto dari Bekasi. Saya seorang pekerja di suatu perusahaan besar di kota Bekasi. Saya ayah dari 2 orang anak dan 1 istri yang solehah. Masya Allah. Awal saya kenal Om Budi melalui YouTube, dan saya senang dan selalu nonton video Om Budi setiap hari. Sampai pada akhirnya saya bisa ikut kelas online. Setelah saya bergabung di grup gratisnya, persoalan saya mengenai hutang piutang dan penghasilan yang masih kurang alias pas-pasan, sedangkan kebutuhan semakin hari semakin banyak pengeluaran. Terlebih anak yang sudah beranjak dewasa dan memerlukan kebutuhan yang lumayan banyak dari sebelumnya. Mohon maaf, saya ceritakan dari awal persoalan hidup saya. Saya mempunyai beberapa hutang di kantor dan perorangan. Namun untuk yang perorangan, itu istri saya yang meminjam. Dan yang buat hidup kami mungkin saat itu sangat terpuruk, karena bunga dari pinjaman itu melebihi bunga bank. Sampai-sampai setiap bulan kami selalu minus dari penghasilan yang didapat. Mohon maaf, saya tidak bisa ceritakan mengenai awal saya berhutang. Yang jelas semua ada bunganya. Sampai pada akhirnya saya menemukan video Om Budi dan saya ikut kelas online. Setelah kelas online selesai, saya ajak istri untuk memulai riadoh dan praktek LOA yang diajarkan. Setiap hari kami selalu saling mengingatkan dan menyemangati. Walau saya kurang aktif di grup, saya hanya lihat saja apa yang teman-teman dan Om Budi bahas di grup. Keajaiban mulai kami dapatkan.
Mulai dari makanan yang selalu ada dibanding sebelumnya, traktiran teman atau tetangga pada saat kumpul di depan rumah Pak RT, dan masih banyak lagi. Tapi semakin hari ujian semakin berdatangan. Dari marah-marah yang nagih, sampai rengekan anak untuk membeli ini itu, yang saat itu belum ada uangnya. Sampai pada akhirnya saya baca chat Om Budi mengenai mungkin salah fokus. Mulai saat itu saya coba paksain fokusnya ke Allah. Mulai saya kencengin dan saya nggak minta apa-apa. Itu pun saya sampaikan ke istri. Sampai pada akhirnya saya dipanggil oleh atasan saya untuk menghadap. Saya takut karena jujur saya belum bayar cicilan ke kantor sudah 2 bulan. Saya ingat pesan Om Budi, selalu mohon dibersamai oleh Allah. Dan saya baca amalan yang Om Budi berikan. Sampai saat itu saya beranikan menghadap atasan tanpa ada rasa takut sama sekali. Tidak seperti beberapa waktu sebelumnya. Pada saat saya menghadap, atasan saya menyinggung mengenai hutang saya di kantor dan menanyakan hutang saya di mana lagi. Saya pun menjelaskan dan beliau pun menanyakan perihal kinerja saya. Sampai-sampai beliau bilang, sering melihat saya jam 9 pagi selalu ada di musola. Karena beliau pun ada di musola jam-jam segitu. Mungkin setelah saya sholat duha, beliau tanya. Mungkin setelah saya sholat duha kan gitu ya. Beliau tanya, saya sedang amalkan apa. Saya ceritakan semua dan saya cuma berharap sama Allah. Kemudian beliau menawarkan saya untuk menemani beliau umroh. Masya Allah. Saya kaget dan saya tanya pada atasan, apa nggak salah? Kenapa harus saya? Kan masih banyak orang soleh di kantor. Beliau menjawab, ingin aja ajak saya. Kemudian saya bilang, mungkin beliau bisa, mungkin belum bisa Bapak, karena saya masih ada hutang dan masih banyak pengeluaran. Kemudian beliau malah tersenyum dan saya disuruh total jumlah semua hutang saya. Saya kaget, tapi saya disuruh cepat tulis di kertas. Total semua yang saya tulis tinggal 23 juta ke kantor dan ke perorangan di rumah. Kemudian atasan saya bilang, saya disuruh temenin beliau umroh. Sebelum berangkat, semua hutang beliau akan lunasi. Masya Allah, tabarakallah. Semua keperluan selama kami umroh akan diberikan buat istri saya. Masya Allah. Dan saya dinaikkan jabatan untuk menjadi staf beliau. Keren banget ya. Masya Allah, saya bisa apa? Ilmu saja saya nggak punya. Ya Allah Om Budi, saya dibuat apa sama Allah? Alhamdulillah sujud syukur dan saya cium tangan atasan saya. Terasa mimpi. Padahal saya nggak tidur. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mendengar keluh kesah dan doa hamba. Terima kasih Om Budi. Semoga ilmunya yang diajarkan menjadi amal jariah Om Budi dan tim serta keluarga. Terima kasih banyak Om. Wassalam. Keren. Masya Allah. Tabarakallah. Yang belum subscribe dulu. Jadi semangat ya. Tekan tombol like-nya. Tekan tombol loncengnya. Follow Instagram sama TikTok. Keren. Yang seperti itu keren banget. Keren. Saya bilang keren abis. Keren abis. Benar-benar total bergantung sama Allah. Fokusnya tadinya mungkin kurang tepat. Fokusnya ke Allah. Udah nggak minta apa-apa. Ampunan Allah, ridho Allah. Udah. Nggak tahu berapa lama prosesnya. Atasannya manggil. Takut dia tuh. Waduh takut nih, nanti ditanya-tanya hutang piutang belum dibayar gimana, karena cicilan udah nunggak 2 bulan tuh katanya. Tiba-tiba ditanya hutang berapa, suruh tulis, diajak umroh. Kan nggak masuk akal ya. Ya nggak masuk akal, yang punya akal. Semua Allah mudahkan dengan cara-cara terbaik kan. Mungkin saatnya sudah tiba kan. Allah paling tahu banget kapan untuk mengabulkan doa hambanya kan. Hutang lunas, umroh bisa, istri dikasih keperluan selama orang ini umroh, bapak ini umroh, naikin jabatan jadi staf, ya bukan karena solehnya tapi Allah memudahkan semua. Ya hati manusia kan dibolak-baliknya sama Allah. Atasannya mungkin melihat beberapa kali istiqomahnya beliau ini, Masya Allah. Nggak ada manusia yang hebat tanpa bantuan Allah, ya semua Allah yang mudahkan. Kalau kita mohon dibersamai, mohon dimudahkan, dan total bergantung sama Allah, pasti Allah tolong. Niatnya perbaikin, jangan sampai nanti fokusnya salah.
fokusnya ngejar dunia, fokusnya untuk lunasin hutang. Kalau fokusnya lunasin hutang, fokusnya nanti capek. Lebih baik fokus sama Allah. Fokus sama Allah, nanti solusi dikasih, permasalahannya selesai, dikasih umroh, hutang dilunasin, istri dikasih duit, apalagi jabatan naik. Masya Allah, tabarakallah. Semua Allah yang buat. Makanya kalau yuk saya ngajak yang belum baik seperti saya, yuk sama-sama kita mencoba ke arah yang lebih baik. Yang sudah baik tambah baik lagi. Tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Niatnya perbaikin. Niatnya sungguh-sungguh minta ampunan Allah, minta ridho Allah. Perbaiki 5 waktunya. Hubungan sama Allah sama manusia perbaiki. Baca Quran banyakin. Qiyamul lail hidupkan. Sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud tuh ya. Sholat duha hidupkan ya. Qobliyah subuh tuh jangan sampai lupa ya. Tambahin deh qobliyah ba'diyah, tambahin. Baca Quran yang kenceng. Istighfar banyakin, sholawat banyakin ya. Doa kencengin ya. Tiap waktu doa, ya Allah mohon ampunanmu, ya Allah mohon ampunanmu. Jangan berdoa aja, tapi tindakan pun, perilaku kita juga perbaiki. Di saat kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, pasti Allah akan tolong. Bapak Ibu jangan takut, Bapak Ibu nggak sendiri. Kita semua sama-sama lagi mengharap ampunan dan ridho Allah. Biar apa? Biar Allah tolong kita. Yang punya hutang segera Allah lunaskan ya. Yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Asal sungguh-sungguh ya. Mohon maaf saya bukan menggurui, apalagi yang ngasih tahu saya nggak bisa. Saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya obor di teman kalian semua. Saya punya cerita. Cerita saya bisa dibagikan. Kalau cerita ini cerita baik, testimoni ini untuk meningkatkan semangat kita. Yuk lihat deh, kadang-kadang malam-malam nih mau tidur lihat anak istri ya. Kalau yang istri mungkin lihat suami, lihat anaknya. Ayo kita berubah. Jadikan orang-orang, anak keluarga gitu, semangat kita biar apa? Biar kita nggak malas-malas dalam ibadah. Katanya pengen ditolong sama Allah, sholat aja nggak mau, sholat bolong-bolong. Katanya pengen ditolong sama Allah, sedekah aja nggak istiqomah. Katanya pengen ditolong sama Allah, ngaji nggak mau. Nah, gimana cara nolongnya? Ditolong pasti ditolong, cuman kan pengen cepet. Kalau pengen cepet pakai jalur langit ya. Merayu Allahnya dengan apa? Ya tadi tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Udah perbaiki ibadah kita. Pasti Allah tolong ya, pasti Allah tolong di saat yang tepat ya. Nggak mungkin salah sasaran. Rezeki udah diatur sama Allah. Tenang aja. Bapak Ibu saudaraku semua tuh orang keren, pasti ditolong sama Allah. Yakin ya. Tenang, ada Allah ya. Jangan capek jadi orang baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.